Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran sains kelas 7 ala Bu Nur Seha dengan materi selanjutnya yaitu molekul dan perubahan materi. Molekul itu adalah gabungan dari unsur dengan perbandingan yang tetap. Itu adalah molekul. Nah, molekul sendiri dibagi jadi dua. Yang pertama itu adalah molekul unsur. Nah, molekul unsur adalah gabungan dari dua unsur atau lebih yang sejenis. Jadi unsurnya sejenis bergabung menjadi satu disebut molekul unsur. Contohnya O2, H2, dan P4. Unsurnya sejenis ya, seperti O2 unsurnya oksigen saja, H2 unsurnya hidrogen saja, dan P4 pun seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah molekul senyawa. Nah, molekul senyawa ini adalah gabungan dua atau lebih unsur yang berbeda jenis yang dapat diuraikan dengan reaksi kimia. Jadi unsurnya berbeda jenis. Contohnya seperti H2O. Unsurnya berbeda yaitu ada H dan O atau hidrogen dan oksigen. CO2 ada karbon dengan oksigen. NaOH ada natrium, ada O dan ada H. Itu terdiri dari 4 unsur ya. Itu berbeda jenis. Itu ya perbedaan antara molekul unsur dan molekul senyawa. Yang berikutnya ini adalah perubahan materi. Perubahan materi itu ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, yang pertama ini adalah tentang perubahan fisika. Cirinya yang pertama tidak menimbulkan zat baru. Jadi tidak dihasilkan zat yang baru. Contoh misalkan es mencair. Nah, komposisinya kan sama-sama air ya, H2O. Tidak ada zat yang baru. Yang mengalami perubahan itu adalah bentuk zatnya ya, yaitu dari padat menjadi cair. Ya, es mencair itu hanya berubah bentuknya saja. Dan ciri yang berikutnya itu dapat balik ke bentuk semula seperti tadi. Es batu mencair. Nah, airnya bisa kembali lagi menjadi es batu. Jadi dia dapat balik ke bentuk semula. Yang berikutnya itu adalah hanya diikuti oleh perubahan fisik saja. Jadi hanya fisiknya saja yang berubah. Contohnya misalkan kayak kayu menjadi kursi. Fisiknya kan berubah ya, dari bongkahan kayu menjadi bentuk kursi. Atau kayu menjadi meja. Atau juga misalkan bongkahan batu yang besar lalu menjadi butiran-butiran batu. Itu disebut perubahan fisik. Jadi fisiknya yang berubah. Itu disebut perubahan fisika. Lalu yang berikutnya adalah perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu kebalikan dari fisika. Menimbulkan zat yang baru. Jadi dihasilkan zat yang baru. Contohnya misalkan kertas dibakar, dia akan menjadi abu atau arang kertas. Itu ada zat yang baru, yaitu awalnya kertas menjadi abu. Itu kan berbeda jenis ya. Lalu yang berikutnya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi dia tidak dapat balik. Contohnya kertas apabila dibakar tidak bisa balik lagi menjadi kertas ya. Dari abu tidak bisa balik menjadi kertas. Itu perubahan kimia, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Lalu yang berikutnya itu diikuti oleh perubahan kimia melalui reaksi kimia. Jadi akan ada reaksi kimia. Contohnya kayak reaksi pengkaratan. Itu kan dihasilkan dari reaksi oksigen air dengan logam. Jadi terjadinya pengkaratan logam. Contoh-contoh dalam perubahan kimia seperti tadi pembakaran, pengkaratan, pembusukan ya. Pembusukan makanan, pembusukan sayuran dan buah, itu dia tidak bisa kembali lagi menjadi segar, maka disebut perubahan kimia. Atau nasi yang basi
itu tidak bisa kembali menjadi nasi yang seperti semula. Jadi nasinya sudah basi, nggak bisa balik lagi. Nah, untuk campuran juga dibagi jadi dua. Campuran ini adalah gabungan dari dua atau lebih zat dengan komposisi yang tidak teratur ya. Jadi komposisi campurannya sembarangan atau tidak teratur. Nah, contohnya adalah campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran heterogen ini terlihat jelas perbedaannya. Kalau kamu lihat, itu terlihat jelas ada dua atau lebih zat dalam satu campuran. Contohnya air tanah. Kamu bisa lihat kan, komposisinya ada air, ada tanah, ada kerikil-kerikil, butiran-butiran, itu disebut air tanah atau campuran heterogen. Terlihat jelas perbedaannya. Air kopi juga kan, kamu bisa lihat ampas kopi dan airnya terlihat jelas. Air tepung juga seperti itu. Nah, bedakan dengan campuran homogen. Kalau campuran homogen itu dari luar tidak terlihat jelas ada dua atau lebih zat. Jadi dia nyatu, contohnya larutan gula. Larutan gula itu gulanya jadi larut kan, sehingga tidak bisa dibedakan ada air dan gula karena gulanya telah larut. Begitupun larutan garam, sirup, juga teh. Jadi campurannya homogen, tidak terlihat perbedaannya. Nah, yang berikutnya kita akan pelajari tentang bab konversi suhu. Suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi untuk mengukur panas dan dingin suatu benda itu disebut suhu. Ya, suhu panas misalkan 100 derajat Celcius atau 120 dan seterusnya. Kalau derajat dinginnya dalam derajat Celcius itu misalkan 0 derajat Celcius atau minus 5 derajat Celcius. Itu ya. Nah, yang berikutnya tentang skala suhu. Nah, skala suhu ini terbagi jadi beberapa termometer. Yang pertama termometer Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Yang di atas itu disebut titik didih ya, atau batas atas termometer. Yang di bawah itu ada titik beku atau batas bawah termometer. Misalkan batas atasnya derajat Celcius atau termometer Celcius 100 derajat Celcius. Berarti titik didihnya 100 derajat Celcius. Batas bawahnya 0, berarti titik beku pada termometer Celcius itu 0 derajat Celcius. Dan seterusnya ya. Kalau pada Reaumur, titik didihnya 80, titik bekunya 0. Ya, ini tentang skala suhu pada beberapa termometer. Yang berikutnya ini tentang konversi suhu Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, di sini ada perbandingan Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Ingat ya, perbandingan terkecil Celcius 5, Reaumurnya 4, Fahrenheitnya 9. Dan nanti untuk derajat Fahrenheit ada dikurang 32 atau ditambah 32. Ibu akan menjelaskan tentang yang dari konversi suhu Celcius, Reaumur, atau Reaumur Celcius ya. Contohnya yang pertama, misalkan 50 derajat Celcius, berapa derajat Reaumur gitu ya. Berarti ditanyanya siapa? Ditanyanya Reaumur. Maka perbandingan Reaumurnya yang di atas. Perbandingan Reaumur kan 4. Maka didapat 4 per Celcius, perbandingannya 5. Maka 4 per 5 dikali derajat Celciusnya 50 derajat Celcius. Maka bisa dihitung 50 bagi 5 10. 10 kali 4 40 derajat Reaumur. Dapat derajat Reaumurnya 40. Jadi dari 50 derajat Celcius ke Reaumurnya itu 40 derajat Reaumur. Contoh yang kedua ya, Ibu berikan contoh misalkan 16 derajat Reaumur berapa derajat Celcius. Dilihat ditanyanya derajat Celcius, maka perbandingan Celcius yang di atas yaitu 5 per
4 dikali 16 derajat reaumur. Dicoret 16 bagi 4, 4 kali 5, 20 derajat Celcius. Ini dari Celcius ke reaumur atau reaumur ke derajat Celcius. Yang berikutnya itu Ibu akan menjelaskan tentang Kelvin. Nah, untuk Kelvin ini lebih mudah. Jadi dari derajat Celcius ke derajat Kelvin itu rumusnya tinggal ditambah 273. Jadi misalkan 25 derajat Celcius berapa derajat Kelvin? Maka didapat 25 ditambah 273 gitu ya. Jadi untuk dari Celcius ke Kelvin itu ditambah 273. Maka didapat 298 derajat Kelvin. Gitu ya. Ini dari Celcius ke Kelvin. Kalau misalkan dari Kelvin ke Celcius, Bu, tinggal dibalik aja. Kalau dari derajat Celcius ke Kelvin ditambah, maka kalau dari Kelvin ke derajat Celcius itu dikurang. Dikurang berapa? 273. Ini poinnya untuk Kelvin ya, 273. Sampai di sini dulu. Nanti pertemuan berikutnya Ibu akan membahas tentang Fahrenheit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.